Halo telur, selamat datang di Medan United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa update terbaru dari Manchester United, ya, terkait kekalahan Manchester United melawan Tottenham Hotspur di pertandingan kemarin. Ada beberapa gejolak di dalam internal Manchester United. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita baca dulu berita yang pertama. Melansir dari Telegraph Tracker, Erik ten Hag diperkirakan akan tetap bertugas untuk pertandingan Manchester United melawan FC Porto dan Aston Villa pada minggu ini. Pergantian manajer secara langsung tidak diharapkan. Bagi hierarki, yang penting adalah mendukung manajer, staf, dan pemain dalam masa sulit ini. Ya, kalau kita mengingat kembali hasil pertandingan ketika melawan Spurs kemarin, memang itu hasil yang buruk bagi Manchester United. Dan semua mata akan tertuju pada Erik ten Hag, yang mana secara tren hasil pertandingan di musim ini itu menunjukkan sebuah kemunduran. Namun Erik ten Hag di konferensi pers kemarin sudah menyatakan bahwa dia tidak khawatir untuk dipecat karena para staf, para manajemen mendukung penuh sang pelatih. Namun hal itu menurutku tidak bisa menjadi jaminan ketika dukungan itu tidak beriringan dengan hasil yang positif di setiap pertandingan. Karena kalau kita lihat, ya meskipun pihak manajemen ini full support Erik ten Hag, tapi kalau Erik ten Hag sendiri tidak bisa membuktikan, kayaknya posisinya pun juga cukup terancam gitu loh. Bisa-bisa nanti pihak manajemen ini akan ada keputusan besar kalau misalkan Erik ten Hag ini juga tidak bisa membuktikan kualitasnya sebagai pelatih yang cocok bagi Manchester United. Karena hal ini sudah bukan hal baru lagi ya, apalagi ini masuk tahun ketiga bagi Erik ten Hag. Pelatih yang sudah menghabiskan sekitar 660 juta pound sterling untuk biaya transfer selama 3 musim ini, itu menurutku pengeluaran yang sangat banyak sekali dibandingkan pelatih-pelatih sebelumnya ya, yang mana secara manajemen keinginannya tidak sepenuhnya terpenuhi kalau dibandingkan dengan Erik ten Hag. Tapi meskipun semua keinginannya dipenuhi, semua pemain yang dibutuhkan sudah didatangkan, secara hasil masih tidak ada perbedaan dari tahun sebelumnya. Nah, ini yang cukup membahayakan situasi dari Erik ten Hag. Selanjutnya kalau kita lihat dari berita lain yang berkembang, secara pribadi mereka bertanggung jawab di United menyuarakan sentimen ten Hag bahwa mengubah infrastruktur dan praktik kerja di klub merupakan prioritas utama ketika Ineos hadir, dan kesabaran dibutuhkan untuk membiarkan hal itu tertanam dan melihat hasilnya. Dengan hasil kekalahan kemarin, seharusnya tidak serta-merta langsung ada keputusan terkait pemecatan Erik ten Hag, ya tidak seperti itu, apalagi ini musim masih berjalan. Pihak manajemen pun sepertinya tidak terburu-buru dan tidak terlalu memikirkan terkait kekalahan kemarin. Karena ya paruh musim aja belum berjalan gitu loh. Beda lagi kalau situasinya menjelang paruh musim, menjelang bursa transfer di musim dingin, kayaknya baru akan dipecat gitu loh. Kalau masih sekarang terlalu dini, karena minggu ini pun masih ada 2 pertandingan gitu loh, melawan FC Porto di kompetisi Europa League dan Aston Villa di akhir pekan nanti. Kalau misalkan tiba-tiba dipecat harus mendatangkan pelatih baru, ya agak kerepotan juga ya untuk situasi di ruang ganti nanti. Ada penyesuaian lagi, apalagi musim baru berjalan. Kasihan para pemain juga ya yang harus kembali beradaptasi dengan pelatih baru gitu. Nah, selanjutnya aku mengutip berita dari ESPN. Di sana dia mengatakan bahwa ada penerimaan yang berkembang di Manchester United bahwa Erik ten Hag sekarang berada di bawah tekanan berat menjelang pertandingan melawan FC Porto dan Aston Villa pada minggu ini. Manchester United yakin mereka siap melakukan perubahan jika hasil dan penampilan tidak meningkat. Mempromosikan Ruud van Nistelrooy setidaknya dalam jangka pendek dianggap menjadi pilihan yang layak jika perubahan menjadi perlu. Memang untuk saat ini tekanan yang dialami Erik ten Hag ini sangat berat, mengingat dia juga masih belum bisa menunjukkan performa yang baik di setiap pertandingan. Dan kalaupun situasinya di 2 pertandingan berikutnya ini tidak ada kemajuan, kayaknya juga secepat
mungkin Erik ten Hag akan dipecat sih. Dan Ruud van Nistelrooy yang akan menjadi pelatih sementara. Karena kalau kita lihat memang dari awal-awal kemarin ketika Ruud van Nistelrooy didatangkan sebagai asisten pelatih bagi Erik ten Hag, ada banyak sekali informasi yang beredar bahwa sebetulnya manajemen ini memang mau memecat ten Hag, cuman nggak mau terburu-buru, dan Ruud van Nistelrooy ini didatangkan untuk menggantikan Erik ten Hag gitu loh. Apalagi dia legend United juga ya, pernah menjadi pemain Manchester United, benar-benar tahu internal Manchester United ini seperti apa. Dan menurutku di beberapa pertandingan terakhir kayak apa ya, yang lebih excited untuk meraih kemenangan itu justru RVN gitu loh, yang terlibat lebih aktif dengan para pemain, interaksi dengan para pemain, ngobrol itu RVN gitu loh. Yang nggak tahu ya di belakang layar apa yang sedang terjadi, tapi cepat atau lambat kalau situasinya masih berubah, kalau Erik ten Hag sendiri masih tidak bisa meraih kemenangan di 2 pertandingan minggu ini, sudah nggak ada lagi yang bisa mempertahankan Erik ten Hag ya kayaknya. Sekelas Ineos pun kayaknya juga akan mempertimbangkan lebih jauh apakah dia ingin tetap mempertahankan Erik ten Hag atau justru melepas Erik ten Hag. Karena sepertinya yang menjadi pertimbangan tersendiri bagi Ineos mengapa tidak terburu-buru, karena kalau misalkan dia dekat-dekat ini dia akan dipecat oleh Manchester United, tentu pihak manajemen harus membayar kompensasi sebesar 17,5 juta pound sterling. Yang mana menurutku itu uang yang cukup banyak ya kalau hanya untuk memberikan kompensasi kepada Erik ten Hag. Jadi mungkin harus lebih bersabar lagi menunggu sampai paruh musim atau bagaimana agar kompensasi yang diberikan tidak terlalu besar gitu loh. Karena agak repot juga ya. Dan yang menjadi pertanyaan adalah kalau misalkan memang dari awal nggak works Erik ten Hag sebagai pelatih, ya nggak usah diperpanjang dari awal gitu loh. Sejak bursa transfer kemarin gitu loh. Tapi ya nggak tahu ya. Pihak manajemen kayaknya ini memang sedang benar-benar mempertimbangkan ya, apakah dia akan mempertahankan Erik ten Hag atau segera mengganti Erik ten Hag dengan pelatih baru itu. Oke, sekarang kita masuk ke berita yang lain. Melansir dari Jacobsband, Ineos dikenal sebagai pengagum Gareth Southgate dan Graham Potter, dan keduanya kemungkinan besar akan menjadi kandidat jika terjadi perubahan. Sedangkan Eddie Howe adalah nama lain yang Manchester United pernah dibahas selama musim panas kemarin. Nah, ini sudah mulai ada nama-nama atau kandidat-kandidat lain yang berkembang di media-media Inggris ya, terkait pengganti dari Erik ten Hag. Bahkan dari Gareth Southgate, Graham Potter, lalu Eddie Howe. Tadi juga sempat membaca juga bahwa Simone Inzaghi, pelatih dari Inter Milan, juga mulai dikaitkan akan ada beberapa nama yang kedepannya ini akan sering dikaitkan dengan Manchester United. Thomas Tuchel pun demikian. Karena nama-nama ini juga situasinya beberapa sedang nganggur ya. Mereka lagi free ya. Jadi kalau misalkan ada sentimen-sentimen seperti ini kayaknya ya mereka fan-fan aja. Tapi untuk kebenarannya juga masih belum bisa dipastikan gitu loh. Karena kalaupun nanti benar-benar dipecat Erik ten Hag, nah ini akan jadi gejolak tersendiri ya. Masa transisi, masa adaptasi, semua masih perlu penyesuaian antara pemain dan pelatih, antara pelatih dengan internal manajemen seperti apa. Akan ada banyak hal yang akan perlu disesuaikan lagi gitu loh. Dan memang situasi seperti ini bukan situasi yang baru terjadi ya. Di musim-musim sebelumnya sejak era David Moyes, lalu Van Gaal, Jose Mourinho, Ole, Ralf Rangnick, itu semuanya ya kalau situasinya mulai memburuk, hasil tidak memuaskan, itu sudah ada rumor-rumor terkait kandidat-kandidat baru gitu loh, yang akan menjadi pelatih di Manchester United berikutnya. Dan hal ini bukan hal baru, tapi dibandingkan pelatih-pelatih sebelumnya, ya di eranya Erik ten Hag ini menurutku hal yang paling buruk ya secara kualitas permainan gitu loh. Karena kalau kita lihat di eranya Erik ten Hag, semua kebutuhan, semua keinginan sudah dipenuhi. Tapi Erik ten Hag tidak bisa menunjukkan kualitas yang sepadan dengan hal
dengan uang yang sudah dibelanjakan oleh Manchester United. Nah, selanjutnya kita masuk berita yang terakhir. Ini melansir dari Mail Sport. Para pemain berharap Erik ten Hag akan dipecat secepatnya. Meskipun ia masih mendapat dukungan dari ruang ganti, ada perasaan yang berkembang di antara para pemain bahwa ia tidak dapat menghentikan kebusukan dan bahwa perubahan tidak dapat dihindari. Dan beberapa pemain di Manchester United terkejut bahwa Ten Hag tidak dipecat pada musim panas kemarin. Ya, menurutku narasi-narasi seperti ini selalu mencuat ya ketika ada berita terkait pemecatan, ketika ada berita terkait penurunan performa dari pelatih. Kayak kayak udah jadi template gitu loh. Tapi yang menjadi pembeda adalah situasinya seperti ini memang benar-benar mengkhawatirkan bagi Erik ten Hag. Dan kalau kita lihat ketika ada hasil yang buruk di setiap pertandingan, Erik ten Hag ini seperti tidak lagi bisa memegang ruang ganti gitu loh. Oke lah, sebelumnya ketika awal-awal masuk sebagai pelatih Manchester United, ada ketidakcocokan dengan pemain langsung buang. Ya, pemain bintang sekelas Ronaldo dibuang. Lalu David De Gea, lalu Jadon Sancho, pemain-pemain yang dianggap toksik dan mengganggu skema dari Erik ten Hag, satu persatu sudah dibuang. Sedangkan situasinya sekarang, semua pemain yang diinginkan sudah didatangkan. Semua kebutuhan sudah dipenuhi oleh pihak manajemen. Sedangkan dari hasil pertandingan tidak ada perubahan. Ya otomatis ya perasaan-perasaan seperti ini kembali berkembang dan template-template atau narasi-narasi dari berita terkait ketidakpercayaan di ruang ganti, para pemain ingin sang pelatih segera dipecat, para pemain terkejut, itu sudah pasti mencuat gitu loh ke media. Karena memang posisi Erik ten Hag saat ini benar-benar terancam ya. Kalaupun nanti benar-benar dipecat, dan dari awal berjalannya musim ini aku sudah berkali-kali menyampaikan ya di beberapa video sebelumnya kalaupun secara kualitas tidak menunjukkan hasil yang baik, tidak menunjukkan progres, maksimal paruh musim Erik ten Hag ini akan dipecat. Kalau untuk dekat-dekat ini kayaknya itu akan menjadi keputusan yang terburu-buru. Tapi kalau untuk paruh musim nanti kayaknya itu lebih ideal dan lebih masuk akal gitu loh menurutku. Bandingkan setelah 2 pertandingan kalau hasilnya nggak maksimal langsung dipecat. Ya memang masih ada waktu setelah 2 pertandingan ini karena ada jeda internasional sekitar 1 mingguan lah. Tapi apa ya, 1 minggu itu akan merubah keadaan gitu loh dengan dipecatnya Erik ten Hag dan didatangkan pelatih yang baru. Ya 1 minggu itu waktu yang terlalu singkat gitu loh untuk perkenalan, untuk penyesuaian, untuk adaptasi, untuk melakukan sinkronasi antara pemain dan pelatih, antara pelatih dengan manajemen. Akan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan gitu loh. Ya mungkin itu dulu update terbaru dari Manchester United. Mungkin ada teman-teman ada pendapat lain terkait gonjang-ganjing di internal Manchester United, bisa langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi bersama. Kalaupun Erik ten Hag pada akhirnya benar-benar dipecat, kira-kira menurut teman-teman semua siapa pelatih baru yang layak didatangkan di Manchester United, yang benar-benar pantas menjadi pelatih di Manchester United, yang benar-benar bisa membawa perubahan ke arah yang positif bagi United? Langsung aja tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.